saya melihat ada wajah-wajah yang tersenyum dengan lebar ya. Dan pada menggunakan pakaian yang warna merah ya. Saya berharap ini bukan karena kita mendukung salah satu ya partai, tapi kita di sini sama-sama akan merayakan ya. Kita habis merayakan yang namanya Tahun Baru Imlek ya. Dan kita percaya bahwa pada saat kita boleh berkumpul dengan keluarga, pada saat kita boleh berkumpul dengan saudara yang jauh mungkin ya, di situ kita bisa sama-sama merasakan bahwa oh iya ya, ternyata tahun ini kita masih bisa sama-sama berkumpul ya. Dan ya luar biasa, di bulan Februari ini ada banyak sekali event yang akan berlangsung dan sudah berlangsung ya. Dan juga di minggu ini termasuk bagi banyak orang ini adalah long weekend ya, namun tidak berlaku bagi saya karena kemarin saya harus masuk di dalam kantor ya. Jadi bagi beberapa orang ini adalah long weekend dan banyak mungkin yang sedang berpergian ya, liburan ya, menggunakan waktunya. Dan kita percaya bahwa ya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Dan kita percaya bahwa pada saat kita mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, gak perlu harus berada di tempat ini, melainkan pada saat kita mungkin mendengarkannya melalui online atau apapun itu, pada saat kita bisa benar-benar tahu bahwa hadirat Tuhan ada di situ, maka kita akan masuk di dalam hadiratnya. Bulan ini kita sama-sama belajar tentang loving relationships atau hubungan kasih, hubungan cinta. Dan kita percaya bahwa hanya kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama terlebih dahulu di Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Di Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13 ini merupakan ayat yang akan kita sama-sama pelajari, kita renungkan di bulan ini. Dikatakan demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, sebentar lagi kita di tanggal 14 kita akan juga merayakan yang namanya siapa? Hari Valentine ya, atau hari kasih sayang. Dan kebetulan di situ merupakan hari di mana kita juga harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu kita akan pilpres di situ ya, kita akan vote di situ. Ya, dan ya kita tahu bulan Februari bagi anak-anak muda identik dengan yang namanya hari kasih sayang. Wow ya. Dan pada saat kita mungkin bertanya tentang apa sih love itu? Pada saat kita berbicara tentang love ya, love atau cinta atau kasih atau rasa sayang, apa yang terlintas di benak kita? Selalu ya mungkin yang muncul adalah pada saat kita berbicara tentang love, woi ada kemesraan di situ ya, ada keromantisan di situ, ada keintiman di situ, ada hal yang manis. Dan kita tahu bahwa dunia menganggap love ya, cinta, kasih dan sayang itu ya berkaitan dengan yang namanya perasaan. Ya, dunia mendasarkannya pada apa yang terasa enak di dalam perasaan. Wis, kalau perasaannya klik ini ya, waduh, rasanya sayang banget gitu kan. Ya, tetapi bagaimana dengan pada saat Tuhan mengajarkan kita pada ayat ini ya? Tuhan mengajarkan bahwa kasih bukan muncul atau ditentukan dari perasaan, melainkan kasih yang didasari bagaimana Dia mengasihi kita. Yang Tuhan mau kita mengasihi adalah seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih yang kita seharusnya lakukan bukan kasih yang didasarkan oleh perasaan, tapi kasih yang kita tahu bahwa bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita. Disitulah kita baru bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya di minggu lalu Pastor Iman membahas tentang mengasihi. Dikatakan di situ agapau, ya, mengasihi agapau, yaitu apa? Melakukan apa yang benar untuk kebaikan seseorang. Tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan, bahkan sekedar ucapan terima kasih secara terus-menerus. Wow, kalau kita mengerti kasih ini pada saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini, seperti aku telah mengasihimu. Ya, ketika kita merenungkan arti dari agapau ini, seharusnya menjadikan kita semua bertanya-tanya ya, apakah selama ini kita ini sudah melakukan kasih dengan benar? Apakah selama ini kita sudah melakukan kasih dengan benar? Bahkan mungkin terhadap pasangan kita, apakah selama ini kita sudah melakukan kasih dengan benar? Makanya Pastor Iman minggu lalu membahas bahwa kekristenan itu bukanlah satu hal yang sulit kok. Namun kekristenan itu adalah satu hal yang mustahil untuk dilakukan kalau kita
tidak bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena pada saat Tuhan memberikan perintah ini, ya, perintah ini mustahil untuk kita lakukan kalau kita hanya sekedar tahu aja. Kalau kita hanya sekedar dengar aja, itu mustahil untuk kita melakukan perintah ini. Yang harus kita lakukan apa sih? Kita harus sama-sama tinggal di dalam kasih Kristus. Dan tetap sadar bahwa Dia selalu mengasihi kita. Oleh sebab itu agar kita bisa mengasihi seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita, ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Secara sadar kita tinggal dan bernaung dan diam di dalam kasih-Nya. Maka dari itu kita akan beroleh pengertian demi pengertian bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita dan bagaimana kita bisa merefleksikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kita buka lagi ya di Yohanes 15 ayat yang ke-9. Wow. Mustahil untuk dilakukan kalau kita hanya sekedar tahu saja. Yang harus kita lakukan adalah apa? Untuk kita bisa mengasihi, kita harus tinggal di dalam Dia dan tetap sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi. Yohanes 15 ayat ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan menggambarkan kasih itu sebagai sebuah kesatuan antara Bapa dengan anak. Tidak dipisahkan. Oleh sebab itu kita harus bersatu. Kita harus tahu bahwa berada di dalam Kristuslah yang membuat kita bisa mengasihi. Berada di dalam Kristuslah yang membuat kita bisa menerima, mengampuni. Saya ingin mengatakan bahwa melebur di dalam kasih Tuhan membuat kita mampu untuk melakukan kasih yang Tuhan perintahkan. Melebur di dalam kasih Tuhan gak cukup sekedar tahu. Ya, saya tahu Tuhan mengasihi. Tapi apakah saya bisa mengasihi orang kalau saya tidak benar-benar tinggal di dalam kasih yang Tuhan berikan? Ibarat kalau kita cuma sekedar dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus benar-benar sadar. Kita tinggal di dalam Dia. Ada seorang penafsir Alkitab bernama C.K. Barrett atau Barrett ini ya. Seorang penafsir Alkitab menuliskan seperti ini. Kasih adalah perbuatan yang keluar dari sifat dasar Allah sendiri. Dan ketika manusia mengasihi Allah atau mengasihi sesamanya, mereka sedang melakukan dalam tanda kurung meskipun tidak sempurna apa yang dilakukan oleh Allah. Pada saat kita mengasihi, secara tidak langsung kita sedang merefleksikan bagaimana caranya orang bisa mengenal kasih Kristus. Kalau dia melihat kita bukan orang-orang yang bisa untuk mengasihi, bisa untuk menerima, bisa untuk mengampuni. Bagaimana orang-orang bisa melihat? Ya, karena kita ini adalah refleksinya Kristus, kita ini adalah cerminan Kristus. Dan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul The Steadfast Love. Steadfast Love. Ya, kata steadfast dalam terjemahan bahasa Inggris steadfast. Steadfast itu berarti firmly fixed in place, immovable and not subject to change. Maksudnya gimana? Kata steadfast itu berarti dia itu terpasang dengan kuat, tidak bergerak dan tidak dapat berubah atau tidak dapat diubah. Itu steadfast. Ibarat tuh kokoh, tak tertandingi. Ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidup kita. Kasih Kristus itu adalah tetap. Kasih Kristus itu tidak tergoyahkan dan tidak akan pernah berubah. Sampai saat ini ketika kita memahami ini, steadfast love, kasih yang kokoh. Saya ingin membuat satu pembahasan yang sederhana, ya. Kita akan pelajari sama-sama, yaitu apa? Tuhan tidak akan pernah mempertimbangkan kembali keputusannya di dalam mengasihi kita. Tuhan tidak akan pernah mempertimbangkan kembali keputusannya di dalam mencintai kita. Itu adalah keputusan yang final yang tidak pernah bisa tergoyahkan oleh apapun. Pada saat Dia memutuskan untuk mencintai dan mengasihi kita, disitulah. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Dan poin yang pertama, the steadfast love berbicara tentang penerimaan. Kasih Tuhan yang sangat kokoh itu Dia menerima kita. Kita adalah orang-orang yang diterima. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan ya, gak ada yang namanya istilah the good
the bad and the ugly. Semuanya memiliki tempat yang sama. Tahu ya, the good itu apa? Enggak ada yang istilahnya, oh ini orang ini paling baik, oh orang ini agak baik, oh orang ini buruk sekali. Ya, jadi di dalam Tuhan tuh enggak ada yang namanya istilah seperti itu, the good, the bad, and the ugly. Semuanya memiliki tempat yang sama. Di mana tempatnya? Di dalam hati Tuhan. Itulah tempat yang sama. Kita semua ini memiliki tempat yang sama, yaitu di dalam hati Tuhan. Bayangin begitu besarnya kasih Kristus kepada kita semua. Sebelum kita bisa menyadari begitu besarnya kasih Kristus, sebelum kita bisa merasakan ini, kita akan selalu bertanya-tanya bagaimana caranya kita bisa mengasihi. Tapi pada saat kita sudah mengerti, oh jadi kita tahu di situ kita harus menerima. Ada penerimaan di situ. Kita buka sama-sama di Efesus 1 ayat yang ke-6. Saya baca ini dari New King James Version ya, NKJV. Efesus 1 ayat ke-6 dikatakan, to the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Oleh karena anugerahnya kita diterima, accepted in his beloved, in the beloved. Diterima di dalam Kristus, bersatu dengan dia. Saya mengatakan pada pagi hari ini bahwa human acceptance based on performance, but God gracious acceptance based on nothing but you. Maksudnya gimana? Penerimaan manusia itu berdasarkan atas performa kita, seringkali seperti itu. Kita ngelihat bahwa orang ini baik sekali, senengannya ngajakin dolan ya kan, kemudian kita merasa kita diterima gitu. Sesuatu yang penerimaan itu ya kita merasa diterima kalau tolak ukurnya adalah performa ya. Performa kita baik ya kan, kita dicari orang. Ya, performa kita. Tetapi pada saat Tuhan menerima kita, bukan karena performa kita, tetapi karena dia memandang kita berharga. God gracious acceptance based on nothing but you. Gak berdasarkan atas apapun kecuali kehidupan kita. Dan saya mengatakan bahwa penerimaan Tuhan terhadap kita, kenapa begitu luar biasa? Karena dia menerima kita selagi kita masih berdosa. Selagi kita masih ada banyak sekali kesalahan, dia menerima kita. Kasihnya yang unconditional atau kasihnya yang tanpa syarat, yang membuat kita selalu memiliki tempat di dalam hadiratnya. Tuhan menerima kita, ya bahkan selagi kita masih berdosa, dia menerima kita. Dan saya mengatakan pada pagi hari ini, mendapatkan penerimaan di dalam Kristus bukan memotivasi kita untuk berlaku seenaknya, melainkan untuk menguatkan kita agar kita bisa hidup bagi dia yang menerima kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Penerimaannya jangan dijadikan motivasi untuk kita bisa berlaku seenaknya. Tetapi seharusnya pada saat kita menyadari selagi kita masih berdosa, kita diterima oleh Kristus. Disitulah kita menjadikan orang-orang yang kuat dan mampu untuk bisa berjalan, ya, untuk bisa selalu senantiasa menjadi orang yang kuat. Dan kita bisa hidup bagi dia yang menerima kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahasa sederhananya, tidak perlu kita berusaha untuk menjadi benar dulu supaya kita diterima oleh Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan selalu menerima kita, membuat kita mampu untuk berbuat benar. Dan ketahuilah, pada saat Tuhan menerima kita, dia menerima kita bukan hanya satu kali. Tetapi dia menerima kita selama kita menyadari bahwa kita selalu diterima oleh dia. Steadfast, tidak berubah, tidak tergoyahkan, dan benar-benar kokoh. Manusia seringkali memberikan kesempatan. Oh ini ya, 1 kali kesempatan ya, 2 kali kesempatan, 3 kali selesai. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita selama kita masih sadar bahwa kita diterima oleh dia, maka kita akan selalu diterima oleh dia. Sampai kapan waktunya? Sampai habis hidup kita. Oleh sebab itu,
Pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa you are accepted, not accepted. Kita ini adalah orang-orang yang diterima, bukan orang-orang yang dikecualikan. Karena kita belajar ada steadfast love, ada kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, yang selalu menerima setiap kehidupan kita. Kita sama-sama orang yang diterima. Poin yang kedua, berbicara steadfast love. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pada saat saya melihat kata penebusan di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata redeem. Redeem. Redeem itu artinya apa? Buy back. Dibeli kembali atau to get or to win back. Didapatkan kembali atau dimenangkan kembali. Kalau kita merenungkan sama-sama ya, insight, inspiration yang kita dapatkan di sini ya, bahwa pada saat Tuhan menebus kita, Tuhan Yesus ini memenangkan kita kembali. Kita dibeli dan dibayar secara lunas oleh Tuhan. Kita sudah menjadi orang-orang yang dimenangkan kembali oleh Kristus. Oleh karena kasihnya yang steadfast, oleh karena kasihnya yang luar biasa, kasihnya yang kokoh. Dan berbicara tentang kasih yang steadfast, kasih yang luar biasa itu ya. Pada saat Yesus Kristus menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Pada saat Yesus Kristus menebus dosa-dosa dan kesalahan yang ada pada kita. Di atas kayu salib Dia menebus kita. Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Maksudnya gimana? Kita percaya di dalam penebusan Kristus tidak ada dosa yang terlewatkan, yang belum ditebus oleh Dia. Wow, pada saat saya merenungkan ini, wow. Mikirnya apa? Waduh, Dia berbuat ini, waduh yang ini belum ditebus. Enggak, itu bukan Tuhan kita. Pada saat Tuhan menebus kita, tidak ada dosa satupun yang terlewatkan, yang belum ditebus oleh Kristus. Maksudnya gimana? Your past, your present, and your future mistake or sins. Kesalahan kita di masa lalu, kesalahan kita di masa sekarang, kesalahan kita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Percayalah bahwa Tuhan sudah menebus dan Tuhan sudah memenangkan kita semua. Tidak ada yang terlewatkan. Dan pada saat kita menyadari ini seharusnya kita tahu, siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dikatakan kesalahan kita yang ada di masa yang akan datang pun juga sudah ditebus oleh Kristus. Dan kalau kita cuma sekedar tahu, maka ini akan menjadikan kita, oh ya kalau gitu saya boleh dong berbuat seenaknya. Tetapi kalau kita nggak cuma sekedar tahu, tapi kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi orang-orang yang sadar, kita menjadi orang-orang yang mau untuk dimampukan. Ya, hal ini tidak menjadikan kita motivasi untuk kita melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Tetapi menjadikan kita terbebas dari kemauan untuk kita melakukan dosa atau kesalahan. Karena kita 100% sudah ditebus oleh Kristus. Kalau kita cuma sekedar tahu, kita akan anggap ini sebagai, wes kalau gitu garansi dong kalau gitu. Selama saya masih bernyawa, hari ini saya mau berbuat kesalahan. Kan Tuhan menebus saya. Nah, ini yang gak benar. Tapi pada saat kita tahu, kita tinggal di dalam Dia, kita sadar. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sadarlah bahwa hal ini yang menjadikan kita menjadi bebas dari kemauan untuk kita melakukan kesalahan. Saya percaya kita selama kita masih hidup di dunia ini ya, mungkin 5 menit lagi kita akan berbuat kesalahan, 10 menit lagi kita akan berbuat kesalahan, kita gak pernah tahu. Yang saya tahu adalah pada saat Tuhan menebus kita,
nggak ada kesalahan dari kita yang terlewatkan, yang belum ditebus, dan yang belum dimenangkan kembali oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan loh. Oleh karena kita berharga, makanya Tuhan yang mengambil langkah untuk turun, untuk masuk. Ya, bukti kasih Kristus dikatakan ya, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Di situ Kristus berbicara bukan hanya sekedar kepada murid-muridnya, tapi Kristus juga berbicara kepada kita. We are also His friends. Kita adalah sahabat-sahabatnya, kita adalah temannya Kristus. Ada sebuah kalimat yang baik berkata seperti ini. Jesus takes everything that I am, just as I am, while I receive everything that He is. Wow, maksudnya gimana nih? Jesus takes everything that I am, just as I am. Maksudnya adalah segala yang buruk, segala yang jelek, segala yang kelam, segala yang rusak, segala yang hancur, semua yang orang mungkin melihatnya itu jelek, gak ada yang baik dari kamu, semuanya sudah diambil oleh Kristus. Dan digantikan dengan semua yang ada pada Dia, yaitu apa? Kehidupan, pengharapan, keselamatan, pemulihan. Semuanya digantikan oleh Kristus. While I receive everything that He is. Ada keselamatan di situ, ada pengharapan di situ, dan ada kehidupan di situ. Yesaya 44 ayat ke-22 dikatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Berbicara tentang steadfast love, berbicara dengan kasihnya yang tidak berkesudahan, kasihnya yang firm, yang kokoh, yang kuat, tak tertandingi. Kasih Tuhanlah yang membuat kita bisa berbalik kepada Dia. Pada saat Tuhan menebus kita, kita percaya bahwa penebusannya adalah bukti bahwa yang Tuhan kasihkan adalah unconditional, bukan transaksional. Penebusannya adalah bukti Tuhan memberikan kasih yang tanpa syarat kepada kita, bukan kasih yang transaksi. Kamu bisa apa, saya bisa apa, ya. Maksudnya gimana? Pada saat Dia membayar kita, Tuhan membayar kita supaya kita bisa hidup. Bukan kita membayar Kristus supaya kita beroleh kehidupan. Bedanya di sini. Kita seringkali pada saat kita hidup di dunia ini, kita seringkali membayar sesuatu agar kita dalam tanda kutip bisa beroleh kehidupan. Kita membayar sesuatu agar kita mungkin bisa diterima di komunitas. Kita membayar sesuatu. Membayar bukan hanya sekedar membayar secara uang. Tapi kita bisa membayar segala sesuatu mungkin dengan kehidupan kita, dengan sesuatu agar kita bisa beroleh dan diterima di dalam sebuah komunitas atau kumpulan misalnya. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita pada saat Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa, ya. Tuhan Yesus membayar supaya kita bisa hidup. Pada saat Tuhan Yesus menebus dosa kita, Dia membayar kita secara penuh. Tidak terkecuali dan tidak ada yang terlewatkan. Amin. Poin yang ketiga, yang terakhir. Pada saat kita berbicara tentang steadfast, firmly fixed, immovable, tidak bisa tergoyahkan, tidak bisa diubah, ya. Tentu saja kasih Tuhan itu menyertai kita. Kita diterima, kita ditebus, dan kita disertai oleh Tuhan. Kita buka sama-sama ya di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-23, Lamentations. Saya akan baca ini dari English Standard Version. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Dikatakan demikian. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness.
Kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tidak pernah berakhir ya. Pada saat kita merenungkan tentang the steadfast love ini, kasih Tuhan sepanjang masa, kasih Tuhan sepanjang generasi, kasih Tuhan sepanjang waktu, setiap detik, kasih Tuhan itu selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Tidak akan pernah berhabis. Kalau kita pada saat saya merenungkan ini, kata come to an end, kata end di dalam terjemahan bahasa Latinnya menggunakan kata kalah. Kalah. Kata kalah itu berarti apa sih? Selesai, kemudian tuntas, hilang, habis, gagal, tidak mampu. Nah kalau kita merenungkan sama-sama kata kalah ini, oh berarti kasih Tuhan itu apa? Kasih Tuhan satu, kasih Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Kasih Tuhan itu tidak pernah tidak mampu. Kasih Tuhan itu tidak pernah tuntas. Kasih Tuhan itu tidak pernah hilang. Wow. Kita disertai kasih yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa kemurahan Tuhan adalah produk dari kasih Kristus. Kenapa kita bisa selalu merasakan kemurahan demi kemurahan? Ya karena itu adalah produknya dari kasih Kristus. Hari ini kita bisa merasakan kebaikan, kita bisa berangkat ke tempat ini. Kita masih bisa, mungkin setelah ini ada yang ingin kumpul-kumpul lagi dengan keluarga makan. Itu semua karena kemurahan Kristus, sadarlah. Tidak bisa dilepaskan kita daripada kasih yang luar biasa itu. Dan dikatakan selalu baru setiap pagi. Bukan hanya sekedar berbicara tentang ketersediaan tetapi akses. Jadi pada saat dikatakan selalu baru setiap pagi itu bukan hanya berbicara tentang ketersediaan saja tetapi berbicara tentang akses. Pada saat kita percaya bahwa kita dikasihi Tuhan, maka kita punya akses di dalam setiap kemurahan-kemurahannya. Asalkan kehidupan kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ada orang yang berkata, oh saya harus berbuat ini dulu supaya Tuhan mengasihi kita. Minggu lalu Pastor Iman mengajarkan seperti ini. No. Bahwa kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan gak mengharapkan transaksional di dalam kita. Tapi Tuhan mengharapkan kita menjadi orang-orang yang sadar. Dan saya setuju apa dengan yang disampaikan Pastor Iman minggu lalu. Bukan karena kita harus melakukan ABC dulu supaya Tuhan mengasihi kita, enggak. Tetapi begitu kita sadar sesuatu ini menjadi mungkin di dalam Tuhan. Kita bisa melakukan A, kita bisa melakukan B, kita bisa melakukan C. Segala Tuhan yang perintahkan ini kita bisa melakukan itu semua karena kita menjadi orang yang sadar di dalam Dia. Kita buka lagi sama-sama di dalam Kejadian 39 ayat ke-21. Saya undang tim Praise and Worship bisa naik. Kejadian 39 ayat ke-21, saya baca dari English Standard Version. Dikatakan demikian, but the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Sebab Allah menyertai Yusuf, kita tahu story of Yusuf ya, kita tahu ceritanya Yusuf ya. Kasih Allah itu menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil dimanapun dia berada. Dia adalah orang yang disertai. Masuk di dalam sumur, kemudian dia dijual, kemudian dia menjadi budak, kemudian dia masuk menjadi di penjara. Kasih Allah selalu menyertai Yusuf. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Kita tahu kan, kita gak pengen kehidupan yang seperti Yusuf alami ini. Wah, harus mengalami dibuang, ya, mengalami penolakan. Saya percaya bahwa even you feel like in prison, God will always be with you in person. Insight yang saya dapatkan luar biasa. Even you feel like in prison,
God will always be with you in person. Pada saat kita mungkin saat ini merasa kita sedang dalam penjara, kita dalam kesusahan, Tuhan selalu bersama dengan kita. In person, benar-benar ya berdua, bersama. Bersamanya tuh benar-benar berdua, in person. Kalau dikatakan meeting in person, berarti kita bertemu bertatap muka, in person, bersama dengan dia. When we feel like in prison, God will always be with you in person. Pada saat kita menyadari keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, membuat kita bisa dan mampu melewati setiap tantangan yang ada. Kekristenan itu mustahil untuk kita lakukan tanpa Kristus. Tetapi kita adalah orang-orang yang sadar bahwa hanya bersama dengan Kristus membuat kita mampu untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Amin.